Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membagikan perhitungan minggu efektif yang sudah saya buat untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 7, 8, dan 9 tahun pelajaran 2026-2027. Dan berikut ini penjelasannya. Untuk nama sekolah silakan Bapak Ibu disesuaikan. Saya buat SMPN Melesat saja gitu ya. Untuk identitasnya silakan disesuaikan. Kemudian mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, sebetulnya ini juga bisa dipakai untuk mata pelajaran yang lainnya. Kemudian kelas 7, 8, dan 9 tahun pelajaran 2026-2027. Semester ganjil dan genap. Kurikulum acuan yaitu kurikulum Merdeka. Dan untuk provinsi, kebetulan saya di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kuningan. Tinggal Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan kabupaten kotanya masing-masing. Untuk alokasi jam pelajaran, sebetulnya untuk agama itu 3 jam, cuman saya tuliskan memang untuk intrakurikuler di pelajaran PAI di SMP itu adalah 2 jam pelajaran, dan yang 1 jamnya itu adalah kokurikuler. Jadi bila mana Bapak Ibu misalkan disatukan, silakan tuliskan saja 3 jam, 3 JP, tidak apa-apa. Kalau misalkan terpisah, misalkan kok kurikulernya misalkan di minggu-minggu tertentu, silakan berarti untuk intrakurikulernya 2 jam pelajaran. Kemudian durasi jam pelajaran 40 menit. Nah, dasar kalender pendidikan saya ambil dari Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 30234 dan seterusnya pada tanggal 18 Juni 2026 perihal pedoman penyusunan kalender pendidikan tahun ajaran 2026-2027 untuk tingkatan TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Barat. Tentunya untuk provinsi yang lain agak sedikit berbeda, tinggal disesuaikan saja. Selanjutnya untuk tabel minggu efektif per bulan. Di bulan Juli saya sudah teliti di kalender pendidikan, jumlah minggunya itu ada 5 minggu. Kemudian minggu tidak efektif 3 minggu. Maka minggu efektif itu 2 minggu. 5 dikurangi 3 berarti 2. Dengan keterangan minggu tidak efektifnya tinggal dibaca saja. Kemudian untuk bulan Agustus 2026 jumlah minggu 4 minggu, kemudian minggu tidak efektif tidak ada, maka minggu efektifnya itu adalah 4. Kemudian untuk bulan September 2026 jumlah minggu efektifnya 5 minggu, kemudian minggu tidak efektifnya tidak ada. Nah, maka minggu efektif 5 minggu. Kemudian untuk bulan Oktober 2026 jumlah minggunya 4 minggu, kemudian minggu tidak efektifnya tidak ada, maka minggu efektif 4 minggu. Maka dan seterusnya, maka jumlah di semester 1 itu untuk jumlah minggu 27, minggu tidak efektif ada 9. Maka 27 dikurangi 9, minggu efektifnya 18. Lalu kemudian untuk semester genap bulan Januari 2027 jumlah minggunya 4 minggu, minggu tidak efektif ada 1 karena ada sisa libur semester 1 sampai dengan 8 Januari. Libur tahun baru Masehi 1 Januari, perkiraan libur Isra Miraj 5 Januari. Maka minggu efektifnya 3. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian bulan Februarinya 2027 jumlah minggu ada 4, minggu tidak efektifnya ada 3 minggu. Nah, ini perkiraan libur tahun baru Imlek, perkiraan libur awal Ramadan 1448 Hijriah, dan kegiatan penumbuhan budi pekerti. Jadi ada 3 minggu yang tidak efektif.
Maka minggu efektif 4 dikurangi 3 1. Bulan Maret jumlah minggu ada 5, minggu tidak efektif ada 3. Nah, ini ada lanjutan pesantren Ramadan dan perkiraan libur hari raya Idul Fitri. Nah, maka minggu efektifnya 2 minggu. Kemudian bulan April 2027 jumlah minggu ada 4, minggu tidak efektif ada 2, maka minggu efektifnya 2 gitu. Kemudian bulan Mei jumlah minggu ada 4 dan minggu tidak efektif 0, tidak ada. Nah, maka minggu efektif 4. Kenapa ada 2? Nah, di situ ada di tanda kutipan ada 0/2, itu maksudnya untuk 0 itu kelas 7 kelas 8, jadi minggu tidak efektifnya tidak ada. Nah, maka jumlah minggu efektif ada 4. Kalau kelas 9 ada 2, yaitu ada kegiatan yaitu perkiraan asesmen sumatif akhir jenjang. Nah, maka minggu tidak efektifnya ada 2, maka minggu efektif untuk kelas 9 ada 2. Bulan Juni 2027 jumlah minggu ada 5 minggu, kemudian minggu tidak efektifnya ada 4, maka minggu efektif cuma 1. Kemudian jumlah untuk kelas 7 dan kelas 8 jumlah minggu semuanya berikut kelas 9 26 minggu. Nah, jumlah minggu tidak efektif untuk kelas 7 kelas 8 13, sementara kelas 9 ada 15. Nah, maka minggu efektif untuk kelas 7 dan kelas 8 itu ada 13, dan untuk kelas 9 menyusut menjadi 11 minggu karena berbagai macam kegiatan praktek dan kegiatan akhir jenjang. Dan selanjutnya untuk rekapitulasi per semesternya tinggal dibaca saja. Maka semester ganjil itu ada 36 JP, semester genap ada 26 JP, semester genap untuk kelas 9 ada 22 JP. Dan tabel distribusi alokasi waktunya itu tinggal dibagi saja, jadi 36 dibagi kegiatannya apa saja untuk pemberian materi, kemudian penilaian harian, kemudian kalau tengah semester ada silakan dituliskan, kalau tidak ada dinolkan saja. Kemudian penilaian akhir semester 2 JP, kemudian cadangan 2 JP misalkan untuk remedial atau lain sebagainya. Dan begitu pula kelas 7, kelas 8, juga kelas 9. Tinggal dibaca-baca saja. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bila mana Bapak Ibu membutuhkan file tersebut, saya sudah sajikan di kolom komentar atau di deskripsi di YouTube atau di TikTok. Silakan tinggal Bapak Ibu di copy saja linknya. Itu barangkali semoga bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, kemudian tinggal di ATM saja, disesuaikan dengan keadaan sekolah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.